Laki-laki kebanyakan buaya memang. Dia mau video call, kamu suruh telanjang sampai dia jangan pernah mau. Ternyata isi dari grup itu para jendes-jendes dan para dudes-dudes gitu. Bisa diincar mungkin ya dari sama dia. Sampai akhirnya kita jadian, tante-tante yang haus. Rekening apa? Rekening air atau rekening listrik? Saya bilang gitu. Jangan mudah juga percaya dengan rayuan-rayuan para buaya darat di sana. Halo, perkenalkan aku Belenia, seorang entrepreneur yang saat ini stay di Malang, kota yang dingin dan sejuk. Untuk untuk saat ini di era internet ya, di mana kita eh, pergaulan yang begitu luas, bisa menyampai kemanapun, baik ke negara, dimanapun lah kita bisa bergaul, walaupun toh kita tidak saling bertegur sapa atau bertemu langsung, tapi kita bisa komunikasi dalam hal apapun. Baik itu sharing-sharing tentang kehidupan, sharing-sharing tentang hobi, sharing-sharing segala macam lah yang apa yang kita mau. Bagi saya pengalaman medsos itu amat lucu ya. Ya lucu ya, gimana gitu pokoknya. Nah, suatu ketika saya itu dibawa teman untuk gabung di sebuah grup. Ternyata isi dari grup itu para jendes-jendes dan para dudes-dudes gitu. Dan di situ ya latar belakang kehidupan mereka bermacam-macam ya. Ada yang penuh dengan kesusahan, ada yang penuh dengan happy-happy. Pokoknya bercampur aduk lah di situ. Nah, di situ saya eh, berkenalan dengan seorang seorang duda. Dan dia awal saya masuk di situ saya sudah saya diincar mungkin ya dari sama dia. Sampai akhirnya kita jadian sampai sekarang kita udah masuk tahun ke hampir 2 tahun ya kita. Tapi kita tidak pernah bertemu, kita belum pernah bertemu, tapi kita tetap komunikasi lewat telepon, lewat video call atau lewat chat itu setiap hari. Ya kita apa ya istilahnya kita pacaran lewat ini ya. Ya ada baiknya juga sih sebenarnya. Ada baiknya bagi saya aman. Ya rata-rata mereka yang mungkin cari pasangan atau mungkin hanya sekedar sebagai hiburan, itu aja. Tapi seru juga sih cerita-cerita mereka. Kalau tergantung sih, tergantung pribadi mereka masing-masing ya. Ada juga yang nakal ya, ada juga yang nakal. Jadi mereka kadang satu contohnya ketika saya di apa ya di tag sama seseorang dan dia masih usianya ya di bawah saya sangat jauh ya. Kemungkinan dia dipikir saya itu tante-tante yang ini, yang apa? Tante-tante yang haus. Ya begitulah anggapan dia. Sehingga dia ngechat saya dengan awalnya saya tanggapi biasa. Pikir saya hanya sekedar bercanda. Nggak taunya dia malah malah melenceng jauh yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Akhirnya saya cut dia. Ya mungkin mungkin dia beralibi saya yang butuh butuh dia gitu. Ya awalnya ya kita hanya komunikasi, kita bercanda, awalnya kita bercanda setiap setiap kok rasa dia juga katanya ya kata dia sih sama saya nyaman katanya gitu. Dan saya orangnya kan tidak banyak mengatur, tidak banyak menuntut dan saya tidak pernah meminta gitu loh. Saya tidak pernah meminta apapun dari dia. Sampai akhirnya masuk bulan ke-6 dia tiba-tiba minta nomor rekening saya.
minta nomor rekening saya untuk kasih uang jajan kayak gitu. Awalnya saya menolak, beberapa kali saya menolak dia dia mau memberi uang jajan, saya tolak dia. Akhirnya suatu ketika dia minta lagi rekening berapa, kasih dong nomor rekeningnya kata gitu. Rekening kan saya candai, rekening apa? Rekening air atau rekening listrik? Saya bilang gitu. Sampai akhirnya ya, akhirnya saya kasih. Kan saya nggak minta ya. Prinsip saya jangan sampai meminta gitu loh. Dan akhirnya sampai sekarang pun dia setiap bulan kasih saya uang jajan. Ya sama aja. Justru itu malah malah apa ya? Malah lebih seru cemburunya. Karena apa? Karena kita kan tidak pernah bertemu. Jadi apa-apa misalnya satu hari aja dia tidak mengabari atau saya atau dia tidak ngabari itu pasti ada rasa cemburu, pasti ada. Ibaratkan lebih rasa sakitnya tuh apa, rasa-rasa cemburu itu lebih 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 parah kayaknya daripada yang kita ketemu setiap hari kayak gitu. Sebenarnya ya ada sih niatan kayak gitu. Kemarin tuh awalnya tahun pertama kita mau rencana, memang rencana dia itu mau um, kita ketemu, kita ngobrol bersama keluarga, terus kita adakan sebuah hubungan ke serius. Ada cuma waktu itu dari pihak dia anaknya kan masih kuliah. Mungkin yang namanya anak ya, dia ngerasa nanti kayak kalau bapak menikah dulu, aku belum selesai kuliah nanti kuliah aku terganggu gitu. Akhirnya kita mundur gitu, menunggu dia sampai selesai kuliah gitu. Tergantung dari diri kita. Kalau mungkin ini pengalaman pribadi saya. Saya seorang tipe-tipe wanita yang kayak satu ya satu gitu ya. Jadi nggak bisa kalau saya sudah satu terus mau apa namanya menjalin ke yang lain tuh hati saya yang menolak gitu loh. Eh, ya ada manfaatnya juga sih. Saya juga merasakan karena apa? Kalau saya misalnya dengan usia saya segini nggak mungkin dong saya istilahnya harus bertemu terus dilihat anak-anak saya harus gandeng ke sana kemari dengan seorang laki-laki. Bagi saya itu nggak banget gitu. Saya worth it yang ini saya malahan. Jadi eh, ya alhamdulillahnya dia sosok yang sopan dan nggak pernah aneh-aneh gitu loh. Yang dia minta walaupun dia toh setiap bulan itu mengucurkan dananya untuk jajan saya, tapi dia nggak ada yang macam-macam. Tipsnya gini aja, kita tujuan kita kan positif ya. Kalau tujuan kita positif dan kita juga jangan jangan apa ya istilahnya, kita jangan menyerahkan diri kepada si laki-laki karena laki-laki kebanyakan buaya memang. Laki-laki kebanyakan buaya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan bujuk rayunya, juga jangan terlena. Kita bisa nantinya kita akan apa ya dengan sendirinya hati kita peka kok. Dimana dia dia bener laki-laki yang bener dan dari omongannya dia juga kita akan ngerasa sendiri kok laki-laki itu memang memang tujuan ke kita baik-baik ataupun nanti dengan hubungan kita yang sekian tahun terus kita belum jodoh ya ya kita tidak masalah juga gitu loh. Yang penting kita kan berikhtiar gitu kan. Modusnya ya mereka mereka rata-rata juga ini apa namanya memberi apa ya memberi harapan, memberi janji-janji, terus mereka memakai duit kadang gitu. Kalau saya sih berprinsip saya tidak mau meminta, ya kan saya berprinsip tidak mau meminta kecuali dia memang niat memberi. Jadi saya terima dan dia ada hubungan memang serius ke kita gitu loh ya. Kalau hanya sekedar ya pokoknya hanya terus dia minta yang aneh-aneh atau
dia mau video call kamu suruh telanjang sampai dia jangan pernah mau. Itu syaratnya jangan jangan deh, dan itu nanti, mereka kadang bisa menjebak diri kita. Jadi perempuan-perempuan ya harus harus hati-hati juga. Eee, Pesan saya hanya satu, apabila kita sudah menemukan yang sekiranya sudah sreg ya di hati ya, baik itu cowok, baik itu duda ataupun para genders, seenggaknya kita benar-benar pegang komitmen. Tujuan kita apa? Kalau memang tujuan kita masih main-main, kita nggak usah dibuat, tapi susah ya namanya hati ya kalau kita istilahnya nggak, walaupun kita sendiri para para gendersnya merasa oke okay, aku cocok, tapi kadang yang tergoda para dudanya. Nah hati itu kan nggak bisa di apa ya istilahnya, hati itu kita ya itu yang apa yang kita rasakan gitu loh, jadi nggak bisa kita buat-buat atau nggak bisa kita ini, kita kamuflase juga nggak bisa gitu. Kalau memang kita suka ya, kalau saya sih, tapi entah ya kalau yang lainnya. Kalau memang niat niat kita baik ya sudah, kita melepaskan diri misalnya dari grup. Kadang kalau kita masih ada di grup kan godaan itu pasti banyak, ya kan? Jadi mending kita keluar dari grup, kita komitmen berdua, kita jalin komunikasi berdua, hingga nantinya kalau memang jodoh ya Tuhan pasti akan mempertemukan. Kalau memang tidak ya kita tetap jadi sahabat gitu. Tapi sulit ya kalau sudah sudah hati terluka mau jadi sahabat kayaknya tidak bisa kayaknya. Ya itu. Jadi pesannya ya para khususnya para janda-janda, menggunakanlah media sosial dengan hati dan pikiran yang jernih. Jadi semua semua tergantung diri kita, kembali ke diri kita, dan jangan mudah juga percaya dengan rayuan-rayuan para buaya darat di sana gitu.